Hehehe, kembali lagi di channel Alur Film. Bagaimana kabarnya penonton sekalian? Semoga sehat selalu ya. Langsung aja ke inti cerita, namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali konten ini mengandung spoiler. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Cecilia yang berusaha bangun dari tempat tidurnya, namun dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan pasangannya. Terlihat ternyata ia telah membius pasangannya hingga tertidur dengan lelapnya. Ia kemudian dengan segera mengambil barang-barangnya yang sudah ia siapkan untuk pelarian ini. Cecilia kemudian turun ke basement yang terlihat penuh dengan teknologi canggih. Menggunakan komputer yang ada di ruangan itu, ia mematikan seluruh kamera pengintai di rumah dan mematikan sistem pengamanan. Namun saat Cecilia akan keluar dari rumah, ia tak sengaja membentur mobil dan membunyikan alarmnya dengan kencang. Ia kemudian bergegas lari memanjat pagar rumah mewah itu dan melewati hutan sampai akhirnya ia berada di tepi jalan di pinggir hutan. Yang tak lama kemudian, Emily, saudaranya datang menjemputnya. Entah kenapa Cecilia lari dari rumah mewah tempatnya tinggal dengan sangat ketakutan. Namun baru saja memasuki mobil, Cecilia langsung berusaha dihadang oleh pasangannya yang seakan-akan bertindak selayaknya psikopat. Berhasil melarikan diri, waktu pun berlalu ke beberapa minggu kemudian. Cecilia bersembunyi di salah satu rumah teman baiknya yang bernama James. Hanya saja walaupun ia sudah berhasil lari dari pasangannya, ia merasa masih sangat trauma dan ketakutan. Hingga keluar rumah saja ia tak berani. Beberapa hari kemudian, Emily datang membawa kabar bahwa Adrian telah meninggal dan dirinya tak perlu khawatir lagi. Dari sanalah Cecilia baru mau mulai menjelaskan kenapa ia sangat ketakutan dan berusaha lari dari Adrian. Ia lari karena selama ini ia ditekan secara fisik dan mental. Segala hal harus sesuai pengaturannya. Bahkan apa yang difikirkan Cecilia tiap hari pun harus sesuai dengan kemauan mantannya. Dan jika tidak, maka ia akan mendapatkan hukuman. Tak lama kemudian pengacara Adrian pun memanggil Cecilia untuk mengurus masalah warisan yang ia dapatkan dari mantannya. Ia memperoleh warisan sebesar 5 juta US dollar. Namun dengan syarat selama 120 hari ke depan dirinya tidak boleh melakukan kejahatan sama sekali atau uang itu akan ditarik kembali. Tentu Cecilia yang tak mengira bahwa dirinya akan mendapatkan uang sebanyak itu merasa sangat senang, serta dengan baik hati membagikan uangnya ke anak temannya sebagai bekalnya nanti untuk masuk kuliah. Namun kesenangannya harus segera berakhir, karena ternyata entah dari mana, tiba-tiba Cecilia dibuntuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Dimulai saat pagi hari ia memasak, tiba-tiba pisaunya bergerak sendiri, dan tuas kompor ada yang menyalakannya hingga berlebihan. Perlahan demi perlahan, Cecilia mulai merasa dirinya ada yang mengawasi. Karena banyaknya kejadian janggal, seperti suara orang berjalan saat di malam hari, pintu rumah yang terbuka sendiri. Lalu, saat ia tidur, tiba-tiba selimutnya ditarik. Namun saat ia berusaha mengambilnya kembali dari lantai, tiba-tiba seakan-akan ada orang yang menginjaknya dan menahan. Cecilia pun akhirnya sadar bahwa teror Adrian belum berakhir. Saat ia menceritakan ke James, tentu ia mengira Cecilia hanyalah masih mengalami gangguan mental akibat pelariannya. Di lain sisi, Adrian sendiri sudah meninggal. Namun kejanggalan demi kejanggalan makin sering terjadi. Saat ia sedang interview untuk lamaran kerja, tiba-tiba tas yang berisikan berkas-berkas hasil kerja dan lamarannya kosong seketika. Padahal ia sangat yakin seharusnya ia membawa semua kelengkapannya. Tekanan-tekanan ini kemudian membuatnya pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit untuk pengecekan darah lebih lanjut. Tak tahan dengan semua kejanggalan ini, Cecilia kemudian menemui pengacara Adrian yang ternyata adik kandungnya sendiri bernama Tom. Cecilia kemudian menceritakan, suatu malam dulu saat ia masih bersama Adrian, ia sedang merenung berpikir bagaimana caranya agar ia bisa lari dari rumah itu. Adrian yang melihatnya dengan mudah menebak isi pikiran Cecilia dan langsung mengatakan bahwa dirinya tak akan bisa lari kemanapun di atas muka bumi ini. Dan jika itu ia lakukan, Adrian akan menemukannya, menerornya, dan Cecilia tidak akan bisa melihatnya. Cukup baginya ia tinggalkan tanda-tanda akan kehadirannya. Cecilia kemudian melanjutkan ceritanya. Malam saat ia meninggalkan Adrian, ia membiusnya dengan obat tidur. Lalu saat kabur, obat itu sempat terjatuh. Dan kemarin, obat itu tiba-tiba muncul di kamar mandinya. Cecilia sangat percaya Adrian belum mati.
dan bisa benar-benar melakukan semua ini tanpa terlihat, karena ia adalah seorang penemu terkenal di bidang ilusi optik. Namun, adik Adrian menjelaskan bahwa kakaknya telah meninggal, dan ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. He's gone, Cecilia. I saw his body. Cecilia kemudian berusaha mencari siapa yang bisa mempercayai ceritanya. Ia kemudian menemui Emily. Namun baru saja ketemu, Emily sudah marah duluan karena email yang Cecilia kirimkan beberapa hari lalu yang berisikan caci maki dan ingin memutuskan hubungan. Tentu Cecilia berusaha menjelaskan ia tak mengirim satupun email kepadanya dan mengatakan inilah yang dirinya mau bicarakan, bahwa Adrian masih ada di sekitarnya dan mengerjainya selama ini. Namun, seperti James, Emily mengira Cecilia mengalami trauma yang berlebihan dan berhalusinasi. Sydney, anak dari James, yang tak tega melihat Cecilia tertekan, mencoba mengajaknya bicara dan keluar rumah untuk refreshing. Baru akan bangkit, namun Sydney tiba-tiba terhempas karena sebuah pukulan yang entah dari mana. Sid sendiri mengira pukulan itu berasal dari Cecilia. Ia kemudian panik dan menjauhinya. James datang dan berusaha menyelamatkan anaknya dengan membawanya pergi. Cecilia diasingkan sendiri di rumah. Dirinya hanya bisa bersedih atas kejadian-kejadian yang menimpanya. Ia kemudian iseng menelpon nomor Adrian, dan ternyata tiba-tiba ada getaran HP terdengar yang berasal dari atap. Ia kemudian mengecek sendiri dengan naik ke plafon rumah. Betapa kagetnya ia mendapati HP Adrian serta hasil kerjanya yang hilang saat lamaran kerja berada di sana. Saat akan menuruni tangga, Cecilia merasa ada orang di tangga itu dan langsung menyiramnya dengan cat yang akhirnya membenarkan dugaannya selama ini. Namun manusia tak terlihat ini berhasil membersihkan cat dari dirinya dan langsung menyiksa Cecilia tanpa ampun. Untung saja ia berhasil kabur keluar rumah dan langsung memesan Uber, kemudian menuju rumah ke peninggalan Adrian yang terletak cukup jauh. Entah apa yang ada di pikiran Cecilia, ia memilih menuju kembali ke rumah peninggalan Adrian yang terletak cukup jauh. Sesampainya di sana, ia meminta sang driver untuk menunggu. Cecilia bergegas ke basement dan menemukan sesuatu yang tak ia sangka. Sebuah baju yang bisa membuat seseorang tak terlihat. Ciptaan Adrian selama ini. Ia bergegas mengambil dan menyimpan baju itu di ventilasi udara rumah. Tiba-tiba langkah seseorang mulai terdengar. Benar saja, Adrian muncul dan kembali berusaha menyakitinya. Untung saja sekali lagi ia berhasil kabur kembali ke kota langsung. Malam harinya ia janjian dengan Emily di sebuah restoran dan berusaha menceritakan rahasia dari mantannya. Namun tiba-tiba sebuah pisau melayang dan menyeret leher Emily hingga tewas. Pisau itu sendiri kembali ke tangannya setelah menyeret leher Emily. Orang-orang di restoran seketika histeris melihat pembunuhan dan mengira Cecilia lah pelakunya. Dirinya langsung ditahan dan dibawa ke rumah tahanan sakit jiwa. James yang menemuinya pun sudah tak percaya lagi akan alasan yang Cecilia kemukakan. Belum lagi, setelah hasil pemeriksaan, ternyata Cecilia dalam kondisi mengandung yang membuatnya semakin tertekan. Tak lama kemudian, adik Adrian, Tom, menemuinya dan menjelaskan bahwa ia telah melanggar syarat warisan harta Adrian dan tugasnya lah untuk mengambil kembali uang yang telah ia terima. Kecuali Cecilia mau menerima kehamilannya dan kembali ke pelukan Adrian. Ia juga mengatakan bahwa selama ini Adrian tahu kalau Cecilia minum pil KB dan malah mengganti pil-pil itu dengan obat lain. Jika dirinya setuju kembali bersama Adrian, Tom berjanji akan membebaskannya dari pembunuhan ini. Cecilia yang merasa sangat tertekan, kemudian menghamburkan berkas yang berada di atas meja. Dan saat Tom sibuk memungutinya kembali, Cecilia mengambil sebuah pulpen dari koper berkas di sampingnya, yang kemudian saat kembali ke selnya, ia gunakan untuk melukai urat nadinya dengan sengaja. Akhirnya Adrian memunculkan dirinya untuk mencegah Cecilia. Langsung juga dengan cepat ia menusuk Adrian berkali-kali dengan pulpennya, yang akhirnya merusak fungsi baju tak terlihatnya. Seorang petugas yang masuk ke sel Cecilia untuk mengecek harus berakhir terkapar. Adrian yang dalam keadaan bajunya tidak stabil menghajar seluruh pengamanan dan lari keluar gedung. Cecilia mengikutinya sembari membawa senjata yang ia ambil dari polisi yang pingsan. Saat di luar gedung, kebetulan sedang hujan lebat yang harusnya bisa membuat Adrian terlihat dengan mudah karena tetesan air. Namun tetap saja Cecilia gagal menembaknya dan Adrian berhasil mencekiknya dan berjanji akan membunuh semua yang ia sayangi. Hingga ia harus kembali ke pelukannya sebagai satu-satunya yang tersisa. Adrian kemudian pergi di tengah hujan dan mengincar anak James. Cecilia panik dan menembaki mobil yang berjalan ke arahnya. Ia membajak
bodyguard-nya guna agar bisa segera ke rumah menemui Sydney sebelum Adrian datang duluan untuk menghabisinya. Di tengah jalan, ia menggunakan HP milik orang lain yang berada di mobil itu untuk menelpon James dan menyuruhnya agar segera pulang menolong Sydney. Saat memasuki rumah, James mendapati anaknya terbaring di ruang tengah, seakan-akan sedang tercekik, yang kemudian tiba-tiba ia juga dihajar habis-habisan oleh sosok yang tidak terlihat. Ia berusaha melawan namun tak berdaya. Untung saja tiba-tiba Cecilia muncul, sembari menyemprotkan alat pemadam kebakaran. Dengan begini, wujud manusia tak terlihat ini pun tampak jelas. Dan dengan segera, Cecilia menghujamnya dengan timah panas beberapa kali hingga akhirnya ia tewas. Cecilia kemudian berusaha mengungkap identitas di balik pakaian canggih itu, yang ia yakini 99% pastilah si Adrian. Namun betapa kagetnya saat ia menemukan Tom, adik dari Adrian lah yang berusaha menyerangnya. Sedangkan Adrian sendiri ternyata ditemukan polisi berada di basementnya dalam keadaan terikat. Cecilia sendiri masih tak percaya bahwa Tom melakukan semuanya sendirian dan berusaha meyakinkan James bahwa Adrian hanya bermain playing victim. Akhirnya Cecilia menemui Adrian dan memintanya untuk mengakui segala perbuatannya jika memang ingin terlibat ikut membesarkan anak yang berada di dalam kandungannya. Sembari James mendengarkan percakapannya melalui alat penyadap yang Cecilia kenakan. Namun sayang sekali Adrian sama sekali tak ingin mengakui perbuatannya dan terlihat sangat gemetaran seperti ingin kembali mengekang Cecilia. Ia pun pamit ke belakang untuk memperbaiki make up-nya. Saat Adrian duduk sendiri di mejanya sembari menatap sticknya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah yang langsung kemudian dirinya seperti dipegangi dan menyeret lehernya sendiri menggunakan pisau. Ia pun terjatuh terkapar. Kemudian Cecilia muncul menjerit histeris memanggil polisi. Selesai menelpon, Cecilia menjauh dari arah CCTV yang menghadap ke meja makan. Kemudian tersenyum sembari menatap Adrian yang kehabisan darah lalu tewas. Surprise. Ternyata, Cecilia sudah merencanakan pembunuhan ini jika Adrian tidak ingin mengakui perbuatannya. Menggunakan baju tembus pandang yang ia sempat simpan di ventilasi udara di rumah tersebut. Di akhir film ini ia keluar membawa baju tembus pandangnya, yang James juga sudah mengetahui Cecilia membunuh Adrian dan mengaturnya agar terlihat seperti bunuh diri. Dengan begitu, akhirnya Cecilia bisa hidup tenang serta film pun berakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan notifikasi Anda agar bisa menonton film-film terbaru selanjutnya.